Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi jualan laris di WhatsApp. Next. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mindset jualan di WhatsApp. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, kita harus pahami dulu bagaimana alur jual beli online di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, mencari produk di internet. Nah, seseorang akan mencari atau menemukan produk di internet melalui Google, Marketplace, atau sosial media. Dan jika dia memutuskan untuk belajar di Marketplace, maka transaksi langsung di sana gitu ya. Tetapi jika dia mencari informasi produk lewat Google atau sosial media, cari pertama kali adalah kontak penjual, yaitu nomor WhatsApp. Yang kedua, pembeli dan penjual akan saling bertukar penawaran melalui chat WhatsApp mengenai nilai produk, mengenai ongkir-ongkir gitu kan. Nah, yang ketiga, penjual akan kirimkan barang ke alamat pembeli melalui kurir dan nomor juga akan diberikan ke pembeli melalui WA WhatsApp. Yang keempat, sesuai estimasi waktu pengiriman, paket akan diterima oleh pembeli dan pembeli akan cek isi paketnya apakah sesuai dengan apa yang dibeli. Nah, dari proses ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya proses jual beli online ini sangat mudah gitu. Pembayaran lewat transfer, pengiriman melalui kurir ekspedisi itu sudah sangat mudah karena ada sistemnya gitu kan. Tapi sebelum pembayaran dan pengiriman ini, yang paling penting adalah proses komunikasi dan tawar-menawar melalui WhatsApp. Sehingga kita perlu pastikan proses ini berjalan dengan lancar sampai terjadinya deal atau kesepakatan. Nah, ini kemudian sering disebutnya sebagai WhatsApp marketing. Next. Next, Coach. Coach Yani, next. Sudah jelas belum ya itu materinya? Sekarang masuk ke penggunaan WhatsApp marketing untuk perbanyak closing. Apakah di teman-teman sudah screen yang itu? Oke, lanjut. Belum muncul nih Coach Ara. Berarti tadi kendala teknis ya. Oh, belum. Oke. Sip. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya penggunaan WhatsApp marketing untuk perbanyak closing. Yang pertama, step-stepnya itu dimulai dari mendapatkan nomor WhatsApp dari target pembeli dan mereka disebut sebagai target gitu kan. Jadi di sini teman-teman harus nge-save nomor-nomor calon pembeli dan pembelinya gitu. Jadi jangan sampai yang beli itu nomornya tidak dijadikan database gitu. Yang kedua, mengubah target pembeli yang sebelumnya gak dikenal menjadi kenal dan menyimpan nomor WhatsApp kita, mereka kita sebut sebagai kontak. Nah, jadi pastikan target-target pembeli atau yang sudah jadi pelanggan itu nge-save juga nomor kita karena itu akan mempermudah WhatsApp marketing kita. Jadi kita bisa mengirimkan broadcast segala macam gitu kan. Yang ketiga, mengedukasi alias PDKT kontak sampai mereka nyaman dan lebih tahu produk yang kita jual. Nah, di sini jangan sampai kontak-kontak kita itu nggak tahu apa yang kita jual gitu kan. Terus untuk itu kita harus fokus terhadap jualan kita. Jadi di sini apakah ada teman-teman yang mencampur-campur bisnisnya gitu, kayak masih palu gada lah ya istilahnya. Nah, tetapi kalau palu gada juga gak apa-apa, tetapi itu harus jelas gitu ketika di sini harus dijadwal ketika
hari ini posting ini, hari kedua posting bisnis yang lainnya gitu kan. Terus yang keempat, menawarkan kontak produk yang kita jual hingga akhirnya mereka beli dan kita itu sebut pembeli. Dan yang kelima, menawarkan pembeli produk lainnya di WhatsApp hingga akhirnya belanja lagi. Mereka ini kita sebut dengan pelanggan. Next. Next, proses marketing sangat erat kaitannya dengan target market. Nah, target market itu sekumpulan orang yang berpotensi sebagai pembeli produk apa yang kita jual gitu. Walaupun setiap orang bisa berjualan untuk siapapun, tapi akan lebih mudah jika kita menentukan secara spesifik siapa pembeli potensi kita. Nah, misalnya nih, kita ingin membuka bisnis fotokopi, pegawai perkantoran, anak sekolahan, atau anak kuliah. Lalu kita memutuskan target marketnya pegawai perkantoran nih, maka produk-produk yang dijual dan pelayanannya juga akan menyesuaikan dibanding jika target marketnya itu anak sekolah. Contohnya, kita akan menjual materai karena biasanya mereka lebih butuh itu dibanding anak-anak sekolah gitu. Next. Nah, selanjutnya ada pengaturan WhatsApp Business untuk jualan atau tools WhatsApp Business. Next, Coach. Yang pertama, lengkapi profil bisnis untuk jualan. Nah, di sini teman-teman udah pakai WhatsApp Business atau belum nih untuk jualannya, atau masih pakai WhatsApp biasa? Nah, jadi bagi yang belum tahu, WhatsApp Business ini berbeda dengan WhatsApp biasa. Ini tuh banyak sekali fitur-fitur di dalamnya untuk membantu bisnis kita gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada deskripsi bisnis, alamat bisnis, jenis toko, jam operasional, dan lain-lain. Nah, ini diharapkan untuk diisi semuanya, informasi-informasinya, karena ini akan berpengaruh kepada calon pembeli kita. Next. Yang kedua, isi katalog produk di WhatsApp Business. Nah, ini salah satu fitur yang sangat penting di WhatsApp Business karena ini itu sebagai kayak apa ya? Data diri bukan data diri, kayak produk-produk kita tuh masuk di sini. Jadi ini tuh kayak katalog online gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mencantumkan harga produk dan juga detail dari setiap produk. Yang kedua, bisa juga menambah item ke keranjang dan mengirimkannya kepada kita. Yang ketiga, pembeli lebih nyaman dan mereka orderan juga bisa pada fitur ini. Next. Yang selanjutnya ada jenis pesan otomatis. Jadi di sini itu ketika admin atau nomor kalian itu lagi off, itu akan memberikan pesan otomatis gitu. Nah, ini pelanggan akan merasa tetap dilayani bahkan siap untuk menunggu. Ini sangat penting sekali. Jadi bagi teman-teman nanti di set pesan otomatisnya, misalnya itu yang pertama bisa juga ketika ada yang menanyakan alamat atau yang menanyakan pengiriman dari mana, itu bisa nanti ketika kita tulis alamat, nanti bisa langsung, jadi kita tuh gak perlu ngetik ulang gitu. Next. Nah, fitur selanjutnya ada label chat. Label chat ini sangat berguna ketika kita itu bisa memilih-milih atau bisa mengelompokkan sesuai dengan keadaan tertentu. Misalnya, melabeli chat di WhatsApp itu pelanggannya yang belum transfer,
atau ada juga yang belum dikirim barangnya atau kondisi lainnya gitu kan. Nah, itu bahkan memudahkan kita untuk mensortir keadaan-keadaan si customer kita. Next. Nah, selanjutnya ada WhatsApp Broadcast. Pesan siaran ini adalah metode yang bisa banget kita gunakan untuk mengirim pesan langsung ke banyak orang hanya dalam sekali kirim. Ini cocok banget ketika ada penawaran spesial atau ada diskon gitu kan. Ini cocok banget, jadi bakal mendongkrak closingan lebih banyak. Next. Nah, selanjutnya ada poin menciptakan dan mengelola pelanggan. Yang pertama, next, Coach. Yang pertama, mengumpulkan nomor WhatsApp dan pastikan mereka nge-save nomor kamu. Jadi kita juga bisa mendapatkan nomor telepon dengan beberapa cara. Yang pertama, one on one atau itu tuh satu persatu gitu. Jadi ketika misalnya kita mempunyai gerai offline gitu ya. Nah, misalnya ada customer yang membeli produk ke kita dan misalnya dia belum banyak nih. Nah, kita itu harus keep atau kita harus melindungi pelanggan seperti itu gitu yang bisa jadi pelanggan atau langganan gitu seterusnya. Itu bisa kita save dan kita kasih penawaran spesial dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ketika bertemu dengan orang baru di jalan. Jadi misalnya nih teman-teman lagi ada di kafe misalnya. Nah, di situ kalian jangan jangan malu-malu untuk misalnya dalam kondisi tertentu ya, jangan malu-malu untuk mengajak kenalan dan memperkenalkan bisnis kalian dan jangan segan-segan juga untuk menanyakan nomor WhatsApp-nya. Nah, selanjutnya itu ketika kita dimasukkan ke dalam grup chat atau satu persatu anggota grup dan cobalah untuk mengenal mereka lebih dalam. Nah, misalnya nih kalian di sini kan udah dijadikan dalam satu inkubasi bisnis kan. Di situ jadi dalam grup itu semua apa ya kayak ininya tuh sama kan kayak tujuan dalam grup itu. Nah, kalian juga itu bisa nge-save satu persatu karena itu bisa jadi database kalian. Bisa jadi reseller atau yang lainnya. Next. Yang kedua, cara merespon pembeli yang akan menghasilkan penjualan. Yang pertama, ada greeting atau pesan chat otomatis. Yang kedua, pesan untuk follow up. Yang ketiga, pesan yang juga kita biasanya mendapat pertanyaan sulit sehingga kita juga harus mempersiapkan respon untuk itu. Next. Nah, disinggung dari yang tadi untuk kita itu harus pintar-pintar nge-follow up. Saya di sini mau menjelaskan sedikit itu follow up itu adalah suatu tindakan untuk meningkatkan prospek yang berminat dengan produk kita, tetapi masih belum membuat transaksi gitu. Nah, mengapa sih proses follow up itu penting? Tujuannya agar kita segera mendapat jawaban pasti dari apa yang kita tawarkan. Nah, karena kan yang paling gak enak itu kan PHP, iya gak sih? Nah, untuk mereka itu udah berminat, tapi mereka itu biasanya gak balas. Jadi kita itu harus nge-follow up sampai ada jawaban pasti. Meskipun itu gak jadi beli atau mendapatkan closingan gitu kan. Nah, tips dari saya, cara nge-follow up di WhatsApp itu yang pertama, sapa menggunakan nama. Nah, kenapa sapa menggunakan nama? Karena nama itu lebih personal atau lebih intimate gitu, lebih dekat, jadi meningkatkan peluang closingan. Yang kedua,
mengingatkan promo yang ada, karena pembeli ini sering closing ketika kita ada promo, misalnya ada promo free ongkir, ada promo buy one get one, diskon 10% atau yang lainnya. Itu tuh promo itu wajib kita ingatkan agar konsumen kita itu gak lupa gitu. Nah, yang ketiga, menggunakan japri WhatsApp. Jadi untuk ini lebih baik itu tidak menggunakan broadcast gitu karena lebih personal gitu. Jadi ini kan untuk mendongkrakkan hasil closingan yang banyak gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk menggunakan japri WhatsApp ini sebenarnya lebih manual gitu, tetapi lebih baik satu persatu, tetapi rate closingan itu lebih besar gitu. Yang keempat berikan jeda waktu follow up. Jadi memberikan follow up itu maksimal 3-5 hari dari pas dia nanya, jangan lebih gitu. Ingatkan lagi minimal 3 kali atau 4 kali sampai ada jawaban pasti. Karena ketika dia bilang, bentar pikir-pikir dulu, bentar saya nanya suami dulu, itu tuh masih ada harapan untuk ada closingan. Jadi teman-teman harus nge-follow up kembali. Nah, yang kelima ini menggunakan teknik closing. Saya di sini menjelaskan teknik yang simpel aja. Yang pertama teknik pilihan. Contohnya itu gini follow up ya. Kakak rencananya ingin beli 1 atau 2 ya untuk produk ini. Terus yang kedua teknik fear. Fear itu jadi sebisa mungkin dia itu fearless gitu. Jadi contohnya karena promo akan ditutup, rencananya kakak mau pakai promo atau harga normal ya. Jadi si calon pembeli ini tuh bisa langsung cepet-cepet beli gitu. Next. Nah, yang ketiga itu mengelola database kontak di Phonebook. Jadi ada cara atau ada supaya lebih efektif mengelola database kontak di Phonebook. Yang pertama, buat kode aktivitas untuk nantinya dijadikan awalan nama kontak kita. Misalnya KL, kenalan gitu kan, kenalan di kafe. Jadi kodenya itu KL. Jadi orang tersebut sudah mengenal kita tetapi belum pernah ditawari produk. Yang kedua, gunakan format nama sebagai contohnya kode aktivitas, nama, dan tanggal update. Jadi misalnya hari ini kenalan dengan Ayu, maka beri nama KL Ayu 2021 bulan 5 tanggal 1. Next. Nah, yang keempat, upselling ke pelanggan yang lama. Kita bisa memberikan penawaran yang menarik untuk mereka, dan pelanggan lama adalah orang-orang yang sudah pernah merasakan pelayanan terbaik kita. Jadi peluang mereka untuk berbelanja itu lebih jauh lebih besar daripada mengajak pembeli baru. Nah, kita juga bisa membuat penawaran spesial untuk mereka, misalnya free ongkir untuk pelanggan yang beli hari ini atau diskon khusus untuk pelanggan yang lama. Itu akan membantu kita atau memberikan closingan yang lebih besar. Next. Nah, selanjutnya ada optimasi WhatsApp yang lainnya yang wajib dilakukan. Next. Yang pertama, membagikan link WhatsApp supaya calon pembeli lebih cepat menghubungi kita. Misalnya ada yang tanya-tanya di Instagram gitu kan. Jadi link yang dimaksud itu formatnya itu ada kayak rumusnya lah, kayak wa.me/nomor WhatsApp kita. Nah, kelebihan cara ini itu akan mempercepat proses untuk menghubungi kita. Karena link ini merupakan jalan pintas untuk tanpa harus menyimpan nomor, jadi nantinya akan ada sedikit usaha kita untuk mengajak dia mau menyimpan nomor kita gitu. Jadi kan
banyak kendala itu, misalnya kita udah ngasih nomor WA, kadang calon pembeli itu males untuk nge-save nomornya segala macam. Jadi kita ada jalan pintasnya itu untuk ngasih link, jadi mereka tinggal klik aja. Next. Yang kedua, bergabung dengan grup atau komunitas yang berisi target market. Misalnya nih, bergabung dengan grup komunitas WhatsApp yang anggotanya merupakan target market kita. Jadi misalnya ibu-ibu yang memiliki anak bayi dan balita, maka bergabunglah dengan grup komunitas ibu di Facebook atau Instagram. Biasanya mereka memiliki grup WhatsApp yang diikuti. Jadi misalnya kalian teman-teman itu misalnya jualan produk pakaian-pakaian anak. Nah, jadi grup atau komunitas itu kalian teman-teman gabung ke dalam grup ibu-ibu, misalnya parenting, jago parenting, itu akan membantu. Next. Yang ketiga, membuat grup WhatsApp bisnis. Nah, jadi jangan cuman kita yang masuk grup yang sesuai target kita gitu. Jadi kita juga bisa membuat grup yang sesuai atau yang sesuai dengan target market kita. Tetapi kita juga harus tahu nih apa sih yang bikin calon customer itu masuk ke grup kita. Jadi kita harus membuat konsep di mana grup menjadi tempat yang bermanfaat untuk target market kita, yaitu dengan berbagi konten-konten berfaedah dan menarik. Jadi jangan cuman ngupload produk aja gitu. Jadi di sini itu kayak semacam ada gimmick lah. Ada share kontennya, ada misalnya share tentang info-info terbaru, tentang parenting terbaru misalnya gitu. Lalu jangan lupa tawarkan juga produk kitanya. Next. Nah, untuk konten-konten tersebut dari mana sih dapat bahannya? Jadi dari Google dan Instagram juga sangat banyak, atau bisa juga kita dari Pinterest gitu kan. Jadi kita hanya perlu merepost dan mencantumkan sumber aslinya. Dan untuk pancingan awal, berikan konten eksklusif yang hanya bisa di-download atau diakses join ke grup WhatsApp. Setelah grup itu dibentuk dan orang-orang bergabung, tetap jaga konsistensi konten dan hubungan baik dengan mereka tanpa jualan terlebih dahulu. Next. Nah, ini berikut saya lampirkan contohnya untuk mengundang ke grup yang saya buat gitu. Hai Bunda, perkenalkan nama saya Ria. Kami bagian dari parenting dan kesehatan anak-anak. Di bulan ini kami ingin berbagi 5 ebook gratis seputar parenting dan kesehatan dengan judul demikian. Dapatkan 5 ebook tersebut dengan bergabung bergabung ke grup lainnya. Nah, jadi di sini ada pancingan bergabung dan juga itu udah disediakan link, jadi tidak perlu repot untuk masuk ke grupnya gitu. Next. Nah, cara yang terakhir itu cara blast atau optimasi yang kita lakukan menggunakan software eksternal untuk blast pesan. Atau ini itu mirip dengan broadcast pada fitur bawaan WhatsApp Business, tetapi bedanya ini pesan ini diterima oleh orang-orang yang belum menyimpan kontak kita. Tetapi ini itu tersedia pada aplikasi pihak ketiga yang terpisah. Jadi kita itu harus mendownload dulu gitu. Nah, ini juga mampu mengirim pesan sebanyak-banyaknya ke orang yang kita inginkan. Dan calon pembeli akan menerima pesan dari kita meskipun mereka tidak menyimpan kontak kita. Dan ada penundaan ketika pesan sudah dikirim.
Next. Nah, materi selanjutnya itu tentang copywriting. Sebenarnya copywriting itu sangat luas sekali dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang awalnya copywriting itu sendiri. Jadi anatomi saya akan bahas di sini anatomi copywriting. Next. Oh iya, di sini masih ada yang belum tahu copywriting itu apa. Jadi copywriting itu segala sesuatu, segala bentuk tulisan di media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan produk Anda. Jadi ini itu kuncinya produk kita terjual di sosial media gitu. Bagaimana kita menyampaikan atau bagaimana kita menyampaikan kata-katanya itu terhadap target market kita. Yang pertama ini adalah kerangkanya itu adalah headline. Nah, ini adalah bagian terpenting dari kayak bagian terpenting iklannya dari iklan promosi gitu kan. Jadi ini itu seolah-olah kayak 3 detik pertama itu menentukan segalanya. Jadi headline itu yang paling pertama calon customer baca. Contohnya misalnya, jangan sampai kelewatan. Atau ada lagi misalnya promo hanya hari ini gitu. Next, kerangka selanjutnya. Yang kedua ada penawaran. Nah, sebuah promosi akan gagal jika penawarannya itu tidak cukup kuat. Karena jadi ketika calon pembeli itu condong lebih ke penawarannya itu yang banyak gitu. Nah, yang harus kita cantumkan dalam sebuah penawaran itu yang pertama ada pengantar. Jadi pengantar itu untuk menghubungkan antara headline dan si penawaran ini. Jadi ada pengantar. Yang kedua ada deskripsi produk. Jadi ini menjelaskan produknya dan penawaran yang dijual. Yang ketiga ada detail manfaat. Nah, ini fokuskan menjelaskan benefitnya atau menjelaskan manfaatnya, bukan fiturnya. Dan yang ketiga itu alasan, kerangkanya itu alasan. Jika kita ingin membuat pembaca yakin terhadap penawaran kita, maka harus membuat alasan yang kuat. Kenapa mereka harus membeli produk kita gitu. Nah, jadi contohnya itu kayak mengapa produk ini wajib dimiliki, frase-frasenya itu kayak inilah alasan kenapa Anda harus bergabung menjadi ini gitu. Terus ada lagi misalnya 7 alasan kenapa Anda harus beli produk jahe misalnya jahe ZNG gitu kan. Jadi ada frasenya tuh ada alasan yang jelas dan konkret gitu. Next. Nah, next itu ada bonus. Nah, adanya bonus ini akan semakin menguatkan pembaca untuk membeli produk. Tadi kan udah ada penawaran, nah sekarang ditambah lagi bonus, itu akan lebih banyak closingannya gitu. Nah, tetapi dalam memberikan bonus ini ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama ada nilainya. Jadi bonus ini itu misalnya kita lagi ada pelatihan nih, tapi bonus e-book senilai 700.000. Nah, itu tuh jelas gitu ada nilainya. Yang kedua relevan. Jadi, ada hubungannya dengan produk utama yang dijual. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, misalnya bonusnya itu yang ada aja deh apa aja. Sebenarnya itu gak menutup kemungkinan. Tapi ya lebih bagusnya gitu, ada hubungannya dengan produk yang dijual. Nah, yang ketiga itu tentunya berkualitas. Pokoknya jangan pernah memberikan bonus yang Anda sendiri juga tidak menginginkannya jika Anda berada di posisi pembeli. Next. Nah, ini dia yang gak kalah pentingnya itu testimoni. Semakin banyak testimoni, maka semakin
banyak orang yang yakin dengan produk yang kita jual gitu. Nah, di sini ada tips mendapatkan testimoni. Yang pertama, mintalah ke pelanggan yang sudah menggunakan produk. Contoh, Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menggunakan produk saya? Atau apa nih komentar positif Ibu mengenai produk yang sudah Ibu pakai gitu. Nah, yang kedua, jangan menunjukkan testimoni semuanya gitu. Jadi tunjukkan hanya testimoni yang dahsyat yang mampu memperlihatkan bagaimana produk kita itu sehebat itu gitu. Yang ketiga itu tunjukkan testimoni yang spesifik. Misalnya, omset saya naik jadi 3 kali lipat atau wajah saya sekarang terlihat makin putih dan bersih gitu kan, contoh testimoninya. Dan yang selanjutnya itu jangan lupa meminta izin terlebih dahulu kepada mereka yang namanya akan dicantumkan ke dalam setiap promosi kita. Next. Nah, selanjutnya itu ada garansi. Ada garansi ini akan menghancurkan keraguan orang untuk membeli produk. Jadi memang di luar ini itu kayak banyak calon customer kita yang tidak jadi beli karena ragu-ragu gitu, kayak ini beneran bagus gak sih, sama gak sih sama kayak foto produknya gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mengadakan adanya garansi, itu akan langsung menghancurkan keraguan calon customer kita itu langsung membeli produk kita. Yang selanjutnya itu ada call to action. Nah, ini call to action ini tujuannya untuk bagaimana caranya pembaca ini benar-benar terdesak untuk melakukan action sekarang juga dan memesan atau membeli produk yang ditawarkan. Contoh frasenya itu beli sekarang, klik di sini, join grup. Nah, buktikan sendiri, ada yang buktikan sendiri khasiatnya gitu kan. Jadi banyak karena frase-frase tersebut itu akan menjadikan si calon pembeli itu, wah emang iya ya, coba deh kita langsung beli, langsung klik, langsung hubungi gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada notaben. Nah, notaben ini sebaiknya menyebutkan kenapa pembaca itu mesti mengambil keputusan sekarang juga, tidak menundanya sampai besok atau kapan-kapan gitu kan. Nah, ini juga bisa Anda bisa melakukannya dengan mencantumkan 3 hal. Yang pertama, social proof, yaitu tunjukkan berapa banyak orang yang sudah menggunakan produk Anda. Yang kedua, scarcity, yaitu berikan keterbatasan dari segi jumlah stok produk tersisa, jumlah si tersisa, waktu promo, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu pain. Beritahu apa kerugian yang akan mereka rasakan jika tidak action dengan segera. Next. Contoh frase dari notaben ini, contohnya itu siapa cepat dia dapat. Terus lebih dari 1.500 orang sudah merasakan kedahsyatan produk ini gitu kan. Sangat dahsyat sekali. Jadi kata-katanya tuh yang bikin calon customer kita tuh penasaran gitu. Jangan cuman kata-katanya tuh saya berjualan ini, itu tuh nggak menarik gitu. Nah, bisa dibaca ya. Ada lagi contohnya, penawaran ini khusus untuk hari ini saja sampai jam 12 malam. Itu tuh kealaman juga sama saya, itu banyak sekali. Misalnya saya mengadakan promosi hanya hari ini diskon tas 30%. Benar-benar itu closingannya bakal lebih banyak banget. Next. Oh, ternyata udah selesai ya, teman-teman. Nah, ini memberi teman-teman biar langsung bisa action gitu ya. Yang pertama itu tugasnya
yang sudah mempunyai katalog bisnis atau katalog di WA bisnis, nanti bisa itu bisa di-share dan memanfaatkan tugas ini untuk saling promosi gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini membuat katalog beserta detail produk, beserta harga, pokoknya foto produknya sebagus mungkin. Nanti dikirim katalog tersebut ke grup. Nah, yang kedua, tugasnya itu membuat broadcast-an atau promo besar-besaran. Sudah cukup. Sekian materi dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Coach Ara untuk insight-nya sore ini. Oh ya teman-teman, karena di sini sudah jam 15.36, tadi akan ada sesi tanya jawab nih sama untuk Coach Ara. Kan ini juga udah banyak nih ya Coach Ara pertanyaan, tapi nanti kita ambil satu atau dua ya. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau sholat asar dulu dipersilahkan, kita break dulu sebentar, kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman ya. Coach Ara, nanti kita lanjut untuk sesi tanya jawab ya Coach. Ini kita break dulu untuk sholat. Oke Coach. Ya, oke siap.